Ya, halo semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Budi Purnomo, mahasiswa Universitas Dia Nusantara. Saat ini saya sedang mengerjakan kuis pertemuan 14 di mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer dengan dosen pembimbing Pak Boy Riyadi. Di video ini saya akan mendemonstrasikan hasil pengujian arsitektur jaringan interface yang terdiri dari dua wilayah. Nah, sebenarnya kalau untuk soalnya sih ini saya hanya membagi secara dua wilayah biar dapat dipahami ya. Jadi di sisi kiri itu ada Tanjung Duren, dari kanan itu ada wilayah Greenfield, yaitu cabang Jakarta dari kampus kami. Nah, pusat dari jaringannya itu ada router core Cisco yang kayak pakai itu di VSA ISR 4331 yang menghubungkan total 6 switch dan 12 PC yang terbagi dalam 4 VLAN. Seperti yang ada di gambar, ada VLAN 10, 11, 12, dan 13. Nah, hari ini saya mau memberikan 3 hal, yaitu konfigurasi header channel, lalu LACP, konfigurasi header channel LACP, pembuktian STP, dan koneksivitas atau ping intervisi. Nah, pertama-tama kita mulai dari router jaringannya dulu, yaitu router core. Di sini saya di router core ya menerapkan metode router on stick atau ROAS untuk melakukan interval routing. Nah, jadi itu saya coba masuk ke sini untuk validasinya saja di interface virtual IP interface. Nah, seperti ada di sini untuk port gigabit 00 itu diaktifkan dengan bernama shutdown. Nah, di bawahnya itu ada kayak 00.10, ini emang kayak seperti kecampur aja sih. 0010, 0011, 0012, 0013. Jadi ini tuh seperti sub interface dari gigabit 00 untuk melayani VLAN 10, VLAN 11, 12, dan 13. Jadi perintah wajibnya ini saya akan laksanakan dengan .1q10.1q VLAN 11 untuk mengaktifkan protokolnya. Nah, kemudian saya pakai standar IEEE 802.1q. Nah, terus juga saya tanamkan IP gateway-nya itu 10.1, 11.1 seperti standarnya. Nah, pada konfigurasi virtual ini saya ulangi secara konsisten ke 11, 12, 13, begitu juga dengan 01 ini sebagai arah Greenfield. Ini socketnya saya bedakan ya, untuk VLAN 10 di Greenfield socket 20, lalu VLAN 11 socket 21, socket 22, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk penjelasan turunistiknya mungkin cukup, lalu saya akan coba masuk ke dalam bagian switch core-nya. Di sini show IP interface-nya. Jadi ini port channel-nya juga sudah aktif. Nah, saya coba menjelaskan ini kalau untuk port-portnya. Oke, coba saya jelaskan dulu dari awal ya. Nah, VLAN-nya dulu, saya mau coba jelaskan VLAN-nya dulu. Nah, di sini itu ada VLAN 10 TJ, Tanjung Duren, 11, 12, dan 13. Oke, terus mungkin yang akan saya berikan yaitu adalah source spanning-nya ya. So, spanning tree VLAN 10. Nah, di sini dia. Untuk spanning tree sendiri kita menggunakan STP standar. Jadi yang nggak lambat. Jadi saya itu mengaktifkan mode rapid VPST lewat perintah spanning tree ini. Nah, protokol ini itu buat menjamin konfigurasi pemulihan jalur seperti cepat jika ada kabel yang putus. Nah, setelah itu karena SV1 dan SV4 ada SV1 itu dan SV1 ya di Tanjung Duren itu sebagai core-nya. Jadi pengatur jalurannya itu dengan perintah untuk mengatur jalur dengan perintah spanning tree VLAN 10, 12, 13 root primary karena switch ini bertindak sebagai switch core. Nah, seperti yang ada di sini port 1 port 2-nya. Nah, lalu untuk 05-nya itu yang mengarah ke PC switch ini. Jadi saya itu konfigurasi dengan switch mode akses dan switch ports
VLAN 10 dan sebelah. Nggak lupa juga saya nambahin fitur spanning tree for fast agar bisa nambah terus forwarding berwarna hijau saat menyala. Jadi nggak perlu nunggu booting lama sampai 30 detik seperti itu. Saya juga bakal menambahkan di switch 4. Mau coba cek di switch 4. Langsung ke dulu. Nah, ini sama 11-nya bulan 12 dan bulan 13 itu. Terus coba mau saya tambah cek di switch 1 ini. Nah, sekarang saya mau coba cek buat LCP-nya ya. Jadi itu maksudnya adalah show ether channel summary. Ini mungkin bisa saya tambah seperti ini. Nah, ini juga sama show ether channel summary. Nah, di switch show ether summary ini kan tertera ya port 1 SU, di sebelah kiri juga port 1 SU, protokolnya LHCP. Nah, jadi itu fitur itu bertujuan untuk menggabungin beberapa fisik kabel menjadi satu jalur logis. Gunanya buat ngelipat gandain bandwidth dan menyediakan link redundasinya. Nah, port 1 port 2 layer ini muncul flagnya sebagai SU ya, artinya itu layer 2 in use atau aktif berjalan, dan port-port sinyal ini dalam bentuk aktif P. Nah, jadi konfigurasi serupa juga saya lakukan pada switch seperti switch 2 dan 3. Kita dulu soal briefnya. Ini yang saya maksud part 5 itu sebagai ke arah PC ya, software briefnya. Terus juga mungkin di sini saya akan melakukan pengecekan yang sama seperti di switch core-nya ya. Yaitu ada show spanning tree-nya. Mas, 12 dan 13. Nah, jadi kan yang diperlukan tadi ini root ID-nya, ada bridge-nya. Ini port 1 dan port 3-nya itu aktif. Oke, 11, 12, dan 13. Nah, ini sesuai standar yang saya jelaskan tadi. Terus juga saya juga melakukan LCP di sini di switch 2 dan switch 3. Penjelasannya sama saja seperti yang tadi dijelaskan di switch core. Port 13 ini SU artinya aktif, NP ini artinya aktif, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya saya coba di switch 5 dan switch 6. Karena di switch 4 juga saya ada coba juga ya bareng dengan switch 1. Terus sebelumnya spanning tree-nya ada aktif, 11 port aktif, 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 aktif.
Nah, mungkin di sini juga saya menampilkan untuk ekspor channel-nya ini besar. Nah, jadi untuk konfigurasi SA ya, konfigurasi ACP pada switch, terus juga konfigurasi pilihan STP port flash itu semuanya berhasil dilakukan. Nah, sekarang untuk pengujiannya yaitu finalnya saya mau coba konfigurasi pin. Jadi untuk tugas dari Pak Boy itu saya disuruh mengkonfigurasikan switch core itu pakai akses STP port flash dan Ether channel ya. Itu tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada poin terakhir dari tugas ini yaitu dari Tanjung Duren ke Greenfield mereka bisa saling ping antar visi. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan di awal ya, ini dia di segmen Tanjung Duren ini pakai angka 10 kepala 1 dan Greenfield ini pakai kepala 2 untuk memisahkan subnetnya, tapi mereka tetap ada di VLAN yang sama dengan di konfigurasinya itu sebagai .1Q10. Nah, ini. Oke, lalu untuk pingnya saya mungkin pakai ini saja biar tidak terlalu banyak ya, karena kalau pakai ping dari command prompt itu agak banyak ya. PC2 ke PC7 dia pasti bakal gagal karena saya baru buka PC-nya, jadi dia harus kayak seperti pengenalan terlebih dahulu. Kayak sukses, PC2 ini kesini juga sukses. Jadi itu memang ketika kita baru buka Cisco paket tracer kayak semacam perkenalan terlebih dahulu. Yes. Semacam mungkin kalau menurut saya itu semacam book ya Pak dari Cisco. Jadi ya dia tuh harus dikenalin dulu satu kali itu baru dia nih ini sukses dari satu masing-masing ke pilihannya. Nah, untuk pengecekan kalau misalkan dicek semua juga lumayan banyak ya Boy. Tapi saya rasa untuk dari hasil implementasi dari 3 poin soal yang Pak Boy berikan seperti LACP dan Ether channel itu sudah berhasil Pak, dan saya juga bisa berhasil antar ping sini. Mungkin dari PC bulan 12 saya bisa ke PC3 PC sini itu. Saya bisa ke sini. Saya ke sini. Ya, saya rasa untuk tugasnya sudah berhasil semua. Sekian dari saya, Budi Purnomo. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian materi atau mendemonstrasikan tugas. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.